Oke, saya mau entry lah ya. Saya mau entry. Coba kita lihat apakah saya bisa dapat profit lagi di sini. Kita cari 10 pip lagi ya. 10 pip. Nah, di sini 164.000 kalau dapat profit. Nah, teman-teman kan lihat ya. Di sini kan trennya turun ya. Turun, naik, naik. Ini koreksi-koreksi yang dikit-dikit ini kita manfaatkan untuk entry ya. Ini turun, udah naik, koreksi sedikit, turun lagi, koreksi sedikit untuk melanjutkan penurunan. Biasanya seperti itu ya. Jadi jangan melawan tren teman-teman ya, jangan melawan tren. Kalau trennya itu kuat turun, teman-teman ikuti ya, turun saja, ambil sell. Kalau trennya itu kuat naik, teman-teman ambil buy. Kalau dilawan mati kita teman, ya mati. Oke. Nanti kita lihat ya, kalau sudah membentuk swing high, dia turun lagi, kita ambil patokan untuk stop loss ya. Kita ambil patokan untuk stop loss. Sekarang kita open dulu stop lossnya ya. Nah ini sedikit yang saya jelaskan di video ya. Untuk menentukan area stop loss itu fleksibel ya, fleksibel. Kita menentukannya setelah ada terbentuk pola ya, terbentuk pola seperti ini misalkan ya. Dia turun ya, kemudian naik. Nah ini jadi swing high ya, swing high. Dia turun. Nah kita bikin stop lossnya di atas swing high ini. Nah sekarang kan dia turun, masih bolak-balik di sini, belum kita jadikan puncak ini untuk swing high untuk menentukan stop lossnya nanti ya. Coba time frame 1 jam turun ya, 30 turun, 16 turun, semuanya turun. Tapi saran saya kalau teman-teman baru ya, ini kan saya pakai lot 0,1 ya, 0,1 lot ini bukan lot yang kecil ya ukurannya ya. Ini ukuran kalau teman-teman punya saldo 10 juta misalnya, baru cocok ya, baru itu pun masih kebesaran ya 0,1. Nah, yang aman itu 0,01 teman, 0,01 ya. 0,01 itu misalnya sekarang saya floating profit 200.000, di 0,01 itu baru floating profit, floating lossnya itu 200.000 ya, di 0,01 berarti 20.000. Nah itu maksudnya ya. Teman-teman bisa belinya itu juga bisa partial ya, misalkan seperti ini, sell 0,01 ya. Target teman-teman itu beli itu 0,05 misalkan ya. Teman-teman bisa beli lagi, sell lagi di atas, masuk lagi satu layar, kemudian naik lagi, tambah satu layar lagi, sampai 5. Jadi teman-teman dapat harga itu lebih variatif ya, lebih tinggi ya kalau posisi sell ya, posisi sell. Nah kalau di posisi buy tinggal dibalik saja, sell dapat harga di bawah, lebih di bawah lagi, lebih di bawah lagi, ya bisa dicicil belinya. Nah ada untung ruginya juga kalau seandainya saya masuknya dicicil 0,01, ternyata langsung turun seperti tadi misalkan ya, saya dapatnya cuma 16.000 teman. Aturan saya dapat 160.000, saya dapatnya cuma 16.000 saja, cuma lebih aman ya. Nah saya menyarankan teman-teman yang kecil-kecil saja dulu, kapan perlu akun sen yang saya bilang ya, konsen. Ini kemungkinan dia akan sampai ke sini teman ya, sampai di sini ya, untuk melanjutkan penurunan ya. Ini ada base ya di sini ya, ini ada base. Kayaknya saya nggak terlalu ini karena saya sudah lama ya, saya lumayan hafal lah pergerakannya, jadi saya nggak panik-panik amat ketika dia naik seperti ini ya. Saya bahkan sebenarnya berani untuk pasang satu lagi ya, posisi sell 0,1 ya. Nah ini yang saya bilang, dia akan mungkin sampai ke sini malah teman-teman ya, sini nggak apa, masih kuat kok, masih kuat ditambah apa, nahan floatingnya. Nah kalau teman-teman modalnya tipis itu udah deg-degan pasti ya. Ini sudah floating loss 300.000 ya. Jadi saya mau tambah layar lagi satu ya. Saya mau tambah layar karena menurut saya ini bagus teman. Oke. Saya TP-nya di sini 400.000 ya. Nah ini coba teman lihat nanti ya, untuk menutupi loss yang 200 ini ya, 290 300.000 ini, itu setengah saja dia turun. Nah ini turun ke sini saja sedikit itu sudah tutup teman
Teman lihat saja deh ya, teman boleh lihat. Bisa jadi kalau dia sampai di sini, ya udah jual dua-duanya aja, kita udah untung kok ya. Misalnya sampai di sini di harga beli kita yang pertama itu sudah dapat 270.000. Yang satunya BP ya, nggak rugi. Yang satunya profit itu 270.000. Jadi sudah ada penurunan sedikit ya. Sudah floating berapa ini? 385, 166, 38, 338, 38. Tutup candle 1 menit turun nih teman. Tutup candle ini turun. Biasanya seperti itu ya. Nah ini sudah tutup candle. Candle berikutnya kita tunggu. Nah ini turun ya. Sudah mulai berkurang minus kita. Kalau tutupnya engulfing ya, candle besar seperti ini, nah ini sudah hampir setengahnya tertutup ya. Ini biasanya dia lanjut turun ya, biasanya. Kalau dia, nah seperti ini dia naik dulu, ya bisa jadi naik ke sini, terus turun lagi, ya. Jadi seperti itu biasanya pergerakannya. Ya saya tiap hari teman ya, saya tiap hari di gold ini saya lumayan hafal lah ya, lumayan hafal. Nah ini kayaknya sudah biru ini. Nah ini sudah plus saya 14.000 ya, 35.000 ya. Kita tunggu lah minimal sampai di sini ya, di entry pertama kita ya. Kita ambil profitnya aja di sini, kita ambil profit di sell pertama itu minimal ya. Kita lihat nanti profitnya berapa ya. Dirasa cukup ya udah kita ambil saja. Kesabaran ya, kesabarannya diuji teman, sabar. Dan yang penting itu ilmunya tadi ya. Kalau teman-teman nggak paham, pasti teman-teman sudah panik ya, sudah panik karena nggak keyakinan itu timbulnya karena ada pengalaman ya, ada ilmunya. Kalau teman-teman nggak ada apa ya, pengalaman ilmu, pasti gampang goyah ya, gampang goyah. Sudah profit 42.000 ya, ini 100.000. Oke, dia pasti naik lagi nih teman ya, dia naik lagi ke sini. Jadi kita keluar dulu lah ya. Nah ini sudah 200.000 ya, sudah 200.000, kita keluar dulu untuk semua posisi, dapat 260.000 ya. Ini minus 8.000, yang kedua dapat 68.000, berarti kita dapat 260.000. Nah sekarang saya sudah profit 400.000. Oke, nah ini kan seperti yang saya bilang tadi, dia pasti naik lagi. Nah sampai sini nanti dia turun lagi nih. Nah di sini, dan dia turun lagi. Tapi nggak usah kita entry lagi. Nah kalau mau entry, coba-coba pasang 0,01 ya. Biar resikonya kalau dia tembus ke atas bisa jadi naik ya. Jadi kita ruginya tipis saja. Ini 0,01 teman. Kita pasang stop loss di sini 19.000 saja ya. Nah TP-nya di sini, di ujung sini 37.000. Nah itu sudah aman teman ya. Kita biarkan saja. Apakah kena stop loss atau kena TP kayak itu. Oke. Kalau dia jebol lagi di atas sini, nah dia terus naik, itu pasti naik ya. Tapi kalau dia turun, itu lanjut turun ke sini ya. Ya seperti itu. Nah sekarang kita apa namanya, masuknya sedikit saja, 0,01 saja ya, 0,01. Jadi risikonya sudah kecil sekali ya, 20.000 saja ya.
Oke, kayaknya sudah kelamaan ya videonya. Teman-teman yang sudah masuk di grup Forex ya, silakan bekerja sedikit ya, luangkan waktu teman-teman untuk latihan ya, anggap itu pekerjaan. Oke, pekerjaan. Dan teman-teman wajib memahami pekerjaan teman-teman itu. Oke, kan seperti itu ya, di dua dunia offline pun dunia nyata pun teman-teman wajib menguasai pekerjaan teman-teman ya. Kalau enggak, teman-teman tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal kan. Jadi bukan di forex saja, jangan dianggap dunia maya ini dunia main-main ya. Itu kesalahan mindset yang biasa terjadi. Dianggap dunia main-main, akhirnya kalau nggak untung cepat ngapain di online. Nah kan gitu mindsetnya. Nggak ada yang cepat teman ya. Apapun yang teman-teman geluti di online ya, mau jualan mau apa ya, itu pasti ada ilmunya ya, yang wajib teman-teman pelajari, kuasai. Oke, sudah kelamaan saya ngocehnya. Nah ini kena stop loss ya, hampir kena stop loss ini, kena stop loss. Tapi yang penting kita sudah amankan. Satu lagi, jangan pernah over trade. Begitu teman-teman sudah merasa cukup ya, sudah cukup, teman berhenti tradingnya. Nah, saya misalkan kena stop loss ini ya sudah, nanti kita berhenti ya, kecuali ada benar-benar ada peluang yang meyakinkan, sangat meyakinkan, mungkin saya entry lagi. Tapi kalau seperti barusan kita kan coba-coba ya. Nah ini kena stop loss ya, stop loss 20.000, jadi kita totalnya profit 392.000. Oke teman-teman, ini tadi Goto kita belum sempat laporan ya. Scalping kita tadi di Goto target di 77, nah sudah tercapai. Jadi di Goto kita profit hampir 4% ya, hampir 4%, sekitar 3,8. Jadi saya profit di sini sekitar 200.000 teman-teman ya. Nah, dua trading kita tadi di video, di forex kita dapat 400.000 lebih kurang ya. Kemudian di Goto 200.000. Jadi totalnya 600.000. Lumayan teman-teman untuk jajan harian. Nah di forex kita masih bisa scalping ya, masih 24 jam ya, pengen nggak terbatas. Jadi besok, kalau besok biasanya saya di BTC Sabtu Minggu ya, dan Seninnya baru bisa lagi di forex, di gold dan forex. Oke, demikian saja, semoga akhir pekan teman-teman menyenangkan.